negara termasuk BPS membuat branding para petani menjadi kelompok yang harus terus miskin, terutama petani beras. Di mana brandingnya? Ketika panennya tinggi maka harganya murah. Ketika panennya rendah maka impor masuk. Dan yang kemudian ini berikutnya, masuklah desain berpikir kenaikan sekian kilogram harga beras berdampak pada inflasi. Kalau mau lebaran yang diomongin inflasi pasti beras, pasti cabai, pasti bawang, pasti itu. Tapi harga pakaian naik tidak dianggap inflasi. Harga mobil sewa naik ketika mudik tidak dianggap inflasi. Ini kan brand yang diarahkan pada petani kita untuk menjadi kelompok marginal dan selamanya akan miskin. Walaupun saya katakan, walaupun mereka miskin dari sisi statistik BPS, hidupnya jauh lebih berkah dibanding yang tinggi pendapatan. Kenapa? Sampai hari ini gak ada petani yang berduyun-duyun ke DPR untuk berdemonstrasi tentang nasib mereka. Yang terakhir adalah pupuk. Walaupun kita berteori tentang digitalisasi pupuk, faktanya di daerah, di lapangan, pupuk sulit didapatkan. Terutama para petani kecil yang garapannya kecil. Nah, kalau problem ini tidak selesai, sampai kapanpun problem pertanian Indonesia tidak akan pernah beres. Dari hulu dengan hilir tidak serius menanganinya. Kenapa? Karena kita tahu juga bahwa di balik menurunnya produktivitas ada keuntungan para pedagang, yaitu mereka yang senang impor. Ini juga menjadi catatan penting kita, sehingga ke depan angka-angka statistik dan angka anggaran di Kementerian Pertanian semestinya difokuskan atau diarahkan pada aspek-aspek yang menjadi kebutuhan dasar. Kalau yang menjadi komoditi yang selalu bicarakan beras, maka itu menjadi fokus utama kita, agar kita tidak ngomong dari tahun ke tahun, dari lebaran ke lebaran, ngomongnya cuma itu aja, beras, cabai, beras, bawang, itu saja. Seolah negeri ini masalahnya tidak pernah bergeser dari persoalan makanan pokok kita. Coba lihat deh, kalau setiap kenaikan produksi pertanian, dunia itu ribut. Contoh, kalau kita lebaran, selalu BPS mengatakan kalau cabai naik, bawang naik, beras naik, kentang naik, engkol naik, pasti disebutnya inflasi. Memberikan dampak bagi inflasi. Tapi harga tiket bus naik, harga tiket kereta naik, harga baju naik, ya kan? Baju sarung naik, dijualnya asalnya sarung 50.000 jadi 90.000 menjelang hari rayanya. Nggak dibilang inflasi. Pertanyaannya adalah menjelang hari raya banyak pedagang yang mangpang mungkung. Harga sarung yang harganya 40 jadi 60. Orang beli aja. Pertanyaannya, ada nggak yang tukang beras mangpang mungkung? Ya. Nah, semuanya ya, ini kesadaran bagi kita. Sukses semuanya.